Oke, welcome back to RG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa airdrop yang perlu diupdate ya teman-teman. Sebelumnya saya meminta maaf untuk komunitas ya teman-teman. Mohon maaf sekali, dan kenapa saya jarang upload itu ada kepentingan ya teman-teman. Saya melakukan resepsi pernikahan. Jadi ya 2 minggu ini cukuplah sibuk seperti itu. Dan tetapi tenang saja, untuk mulai saat ini dari hari-hari ke depan mungkin akan segera cepat untuk melakukan update beberapa airdrop lainnya ya teman-teman, termasuk airdrop testnet dan yang lainnya juga. Oke, di sini juga banyak sekali requestan dari kalian ya teman-teman, dan juga ada juga yang menanyakan kabar, Bang sehat nggak, kok nggak upload kayak gitu, dan masih banyak lagi di bawah ya teman-teman yang mencari-cari untuk video terbaru dari saya ya. Ternyata memang ya gitu, saya ada kepentingan. Yang pertama saya bahas adalah Bloom ya teman-teman. Bloom itu sudah listing ya teman-teman, ini sudah dari jauh-jauh hari. Tetapi memang saya update sekarang, mungkin masih ada yang bingung bagaimana cara melakukan klaim ya teman-teman untuk Bloom ini. Nah, update dari Bloom ini juga sudah listing di checks besar seperti contohnya Bitget ya teman-teman. Dan bagaimana cara melakukan klaimnya itu cukup mudah sekali teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal buka saja aplikasi Bloomnya. Oke, Bloom itu sudah selesai untuk farming dan sudah dibagikan untuk tokennya setelah saya jelaskan terakhir kali untuk snapshot ya teman-teman. Nah, klaimnya ini itu kalian harus memperhatikan ya, kalau enggak kalian bisa salah kaprah. Di sini cara mengeklaimnya cukup mudah, kalian tinggal klik dapatkan token saya. Di sini kalian bakal lihat jumlah saldo yang dapat kalian lihat ya teman-teman. Saya dapat dari level yaitu 300 Bloom, dan kemudian dapat dari meme creator 1000 Bloom, dan kemudian selama perjalanan ini saya dapat sekitar 1300 Bloom. Nah, saya kisaran membuat meme token itu sekitar 6 kali, dan itu mendapatkan lebih banyak ya teman-teman daripada mengerjakan misi tap-tapnya. Ya seperti biasa, transaksi lebih banyak mendapatkan token. Nah, di sini ya teman-teman untuk aturannya bagaimana? Di sini kalian bisa melakukan klaim ya teman-teman pada saat hari TGA. Ini sudah lalu ya teman-teman, tetapi kalian perlu diingat ya teman-teman, itu ada vesting selama 180 hari ya teman-teman. Nah, kalau kalian klaim sekarang ya teman-teman ataupun pada saat fase TGA, sisa dari tokenmu akan terbakar ya. Nah, kalau sisa yang paling banyak ya kalau kalian belum menunggu 180 hari ya teman-teman. Nah, kalau kalian klaim sekarang ya dapat segitu. Contoh saya ya teman-teman, saya dapat 430 token. Itu tok ya teman-teman. Kemudian kalau harga sekarang sih sekitar 1300-an ya teman-teman, ya lumayan lah ya. Tetapi kalau aku menunggu sampai dapat semuanya 1300 belum, itu juga ada bonusnya ya teman-teman nih, dapat bonus juga, dan pembakarannya itu ada juga ya teman-teman nih. Contohnya klaim semuanya Anda mendapatkan 10 bloom ya. Klaim hari ke-30 Anda mendapatkan 4,17 bloom dan sisanya akan dibakar. Seperti itu ya teman-teman. Intinya ya kalau mau untung ya teman-teman ya klaimnya nunggu 180 hari. Ya seperti itu sih aturannya ya teman-teman. Tetapi saya lihat untuk harga Bloom sendiri itu cukup stabil ya teman-teman, dan ada naik turunnya sih. Nah seperti ini, cukup lumayan bagus ya teman-teman, sekitar 1300-an untuk saat ini. Saat itu pas pertama kali listing kalau nggak salah sampai 2000-an ya teman-teman, tetapi sekarang memang turun karena memang market sedang bergejolak seperti itu. Ya itu sih untuk update Bloom, mohon maaf untuk ketelatannya. Kalau dari perkembangan proyek, ya ini sangat lumayan bagus ya teman-teman. Mungkin kedepannya token Bloom akan semakin mahal. Nah, karena apa bos? Karena di sini untuk aplikasinya ya teman-teman itu sudah sangat terperbarui ya, yang dimana kita dapat mengakses dengan mudah Mimpet. Kemudian kita bisa mengakses pembelian token-token yang lainnya ya teman-teman di jaringan Ton. Nah, ini banyak banget ya teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya di wallet Bloom ya. Dan kedepannya mungkin jika mereka memang niat ya teman-teman, niat ya untuk mengembangkan lebih jauh Bloom, mungkin mereka akan membuat exchange dan kemudian akan lebih besar lagi
untuk belum ya. Kayak gitu sih. Jadi untuk holders ya cukup lumayan bagus ya teman-teman, karena mereka proyeknya akan tetap berjalan seperti itu. Entah nanti bakal ada season kedua atau tidak ya teman-teman, kita belum tahu dan kita harus nunggu untuk kepastian selanjutnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Saya sekitar 1,2 juta belum, jadi sekitar 1.300 dengan 7.500 meme point. Tetapi meme point itu jauh lebih memiliki nilai daripada poin belum ya. Seperti itu. Lebih banyak ke transaksi. Oke. Kita akan bahas Town Station ya teman-teman. Season kedua cukup mengecewakan sekali ya teman-teman. Saya dapat cuma $16 dari bekerja keras yang sudah saya lakukan dan beberapa spend Star Telegram. Ya begitulah ya namanya airdrop, padahal untuk dulu Town Station itu dapatnya cukup lumayan. Dan di sini masih banyak orang yang bingung bagaimana cara mendapatkan cara mengeklaim token Town Station ya teman-teman, token yang diberikan oleh Town Station saat pre-spool pada fase season kedua. Nah, season ketiga kali ini juga durasinya cukup singkat ya teman-teman, semoga sih nggak diundur-undur untuk season kedua. Karena untuk saingan season kedua, walaupun sistemnya pre-spool lagi ya teman-teman, ya saingannya sudah berkurang cukup sedikit ya teman-teman. Sekarang sekitar 800.000 dan masih kurang lagi untuk pengguna aktif bulanan ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian tinggal cek saja botnya. Nah, di sini bagaimana cara melakukan klaim teman-teman. Nah, cara melakukan klaim itu cukup mudah dan perlu kalian pahami ya teman-teman. Ada beberapa token yang belum bisa diklaim dan ada juga yang sudah bisa diklaim. Tetapi kalian harus ingat ya teman-teman dan harus pahami ini. Oke. Di sini kalian dapat melihatnya sendiri ya teman-teman. Untuk total penghasilan saya pada season kedua itu $16.64. $16 ini terbagi dari beberapa token ya teman-teman. Ada Estatex, Sidus Heroes, Superverse, Kelvin, Town Station, Super Champ, dan Sidus Heroes. Dan masih banyak lagi di bawah ya teman-teman. Gak banyak sih, cuma beberapa. Tetapi ya teman-teman perlu kalian ingat ya, di sini yang saya dapatkan yang lebih dominan adalah Estatex, tetapi dikunci ya teman-teman, dikunci 1369 SAX ya. Dan itu cukup menjengkelkan ya teman-teman, kita cuma bisa klaim $2, makanya kemarin saya nggak klaim ya teman-teman. Sedangkan untuk melakukan klaim itu memerlukan gas fee. Jadi yang cuma dapat $1, 0,9, 0,5 dan sebagainya itu buang-buang waktu saja ya teman-teman. Dan memang untuk season kedua ini ya kurang ajar lah ya. Tetapi di sini saya tetap akan memberikan bagaimana cara melakukan withdraw ya. Kalian tinggal klik profil, kemudian masuk ke AL ya teman-teman atau semua token, kemudian kalian tinggal klik withdraw. Nah, nanti kalian hubungkan ke akun Telegram kalian. Nah, di sini kalian bisa klik withdraw. Kalian bisa pilih ya teman-teman token mana yang bisa di withdraw. Contohnya ya Metropolis bisa nggak? Kalian bisa klik saja. Kalau nggak bisa ya nggak bisa diklik. Nah, kalau Super Champ tidak bisa. Estatex dulu bisa tapi sekarang enggak ya teman-teman. Kelvin kayaknya bisa. Ini jaringannya Solana ya teman-teman untuk Kelvin. Tetapi di sini saya mau pilih untuk yang jaringan EVM. Nah, ini Sidus Hero saya dapat $1,36. Nah, di sini kita memerlukan koneksi dompet EVM ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa pakai MetaMask. Sebelum itu kalian juga harus top up ya teman-teman. Top up apa? Untuk gas fee ya teman-teman, yaitu Ethereum di MetaMask kalian kayak gitu. Selain MetaMask apa bang? Ada OKX dan lain sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Kalian tinggal klik, hubungkan dulu ya teman-teman ke MetaMask kalian dan kalian langsung masukkan sebagainya untuk ketentuannya. Seperti itu. Kalau sudah terhubung, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada centangnya untuk walletnya. Kalau kita mau withdraw Sidus Heroes, contohnya ya teman-teman, itu perlu yang namanya gas fee. Tapi kalau off-chain gas fee itu tidak ada ya teman-teman. Kalau ke off-chain itu semacam ke checks ya teman-teman. Tetapi di sini checksnya itu pakainya Nidum ya teman-teman. Tetapi kalau kalian mau withdraw ke EVM ya harus pakai yang namanya gas fee. Kalian sediain
gas fee ya, jadi kayak gitu. Nah kalau kalian nggak pakai ya otomatis nggak bisa. Contoh saya mau withdraw Calvin ya teman-teman, dan kita harus connect ke Solana wallet seperti itu ya teman-teman. Ya perlu gas fee, kita harus sediain gas fee. Tapi sih menurut saya ya teman-teman, ya percuma sih melakukan withdraw ya teman-teman, karena memang cuma dapat $1 kemudian terpotong gas fee. Mungkin juga gas fee-nya lebih besar daripada hadiahnya kayak gitu. Ya jadi percuma untuk season kedua ini untuk Town Station. Tetapi untuk season ketiga saingannya makin dikit, tetapi ya seperti kalian lihat sendiri ya teman-teman, bahkan saya nggak main untuk season ketiga ini, walaupun untuk jangka season ketiga itu lebih singkat. Tapi ya udahlah ya, karena tidak seperti dulu. Oke, berikutnya kita bahas KP Bobo ya teman-teman, yang merupakan KP Bom ya teman-teman, yang sudah berganti nama menjadi KP Bobo. Nah, di sini KP Bom ini itu sudah terkonfirmasi bahwa mereka akan membagikan airdrop pada kuartal 3. Kuartal 3 itu mencakup bulan ini, Juli, dan kemudian Agustus, September ya teman-teman. Itu ya antara lain ya mungkin di bulan September. Oke, untuk KP Bobo ini atau KP Bom ya teman-teman, yang dulunya KP Bom itu terinspirasi atau anakan dari Bombi. Bombi ya termasuk airdrop yang sangat konyol ya teman-teman, karena memang abu ya. Kenapa nggak abu? Saya dapat sekitar 900k poin bom ya teman-teman, jadi cuma 200-an. Dan itu jadinya abu, cuma 3.000 rupiah ya. Dapatnya segitu dengan mengerjakan itu berbulan-bulan. Saya juga spend beberapa check-in ton ya teman-teman, dan itu sangat gila, dan jadinya abu ya teman-teman. Airdrop Telegram sekarang waduh parah ya, makanya banyak sekali yang pensiun ya untuk airdrop hunter. Tetapi perlu kalian ingat, kalau kalian mainnya serius memang dari pertama ya mungkin nggak terlalu abu amat ya teman-teman. Bombi kan itu ada 2 server, Satoshi sama Durov ya teman-teman. Kalau masing-masing dapatnya lumayan, dan juga kalian beberapa kali spend star dan mungkin dapatnya lumayan. Tetapi memang banyak yang komentar bahwa memang abu jebu ya teman-teman untuk KP Bom lagi Bombi. Ya ini mungkin kalau faktornya ya gamenya sama ya mungkin hasilnya sama ya teman-teman. Tetapi untuk Bombi ya lebih banyak kegratisannya sih saya ya teman-teman, dan saya himbau ke kalian lagi, main KP Bom ini juga harus gratis ya teman-teman, walaupun dapatnya nggak seberapa. Kalau perlu mengeluarkan modal ya mending kalian cari airdrop lainnya. Contoh ya teman-teman, retro dan sebagainya yang memerlukan modal tapi hasilnya lebih kayak gitu. Nah, untuk KP Bobo ini memang benar-benar mirip Bombi ya teman-teman. Di sini ya tata letaknya ya sama aja. Ya di sini ya karena memang ekosistem Ktizen ya juga developernya mungkin sama ya, konsepnya sama ya teman-teman. Di sini saya sudah mengumpulkan 419.000 KP poin ya teman-teman, yang dimana mungkin nanti bakal ada server kedua seperti Bombi ya teman-teman, dan saya akan mencoba untuk memaksimalkan permainan KP Bobo ini ya teman-teman, dan semoga setelah saya maksimalkan KP Bobo ini akan menghasilkan lebih dari Bombi ya teman-teman ya, dan semoga kayak gitu ya teman-teman. Namanya game Telegram dan itu sangat gampang ya teman-teman. Dan kalian coba testnet dan yang lainnya deh, Depin ya teman-teman, mungkin lebih memuaskan daripada di ekosistem Telegram. Jadi kalian tetap simak ya teman-teman, dan update selanjutnya mungkin akan membahas selain Telegram. Oke, begitu saja sih ya teman-teman yang banyak ditanyakan oleh para komoditas ya teman-teman yang mengerjakan airdrop Telegram. Tetapi kalau masih ada yang belum saya bahas, coba kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena saya nggak bisa bacain komentar satu persatu, karena sudah cukup lumayan lama ya teman-teman, sekitar 2 minggu. Dan saya tinggal kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalian komentar di video ini dan mungkin beberapa akan saya coba bahaskan untuk kalian ya teman-teman. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan bahas testnet. Ya, jadi kalian simak sampai akhir ya teman-teman untuk video-video testnet, karena testnet itu sedikit lebih rumit daripada yang di Telegram, tetapi semoga hasil di testnet juga lumayan ya teman-teman.
Ya, kita berdoa saja seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe. See you the next video. Bye-bye.